Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita semua bisa ada di tempat ini kembali. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini, penuhi hati kami Bapa dengan kasih. Penuhi hati kami dengan sukacita di dalam hadirat-Mu malam hari ini. Karena kami tahu Kau bersemayam di atas puji-puja sembah kami. Kami mau percaya malam hari ini Tuhan Yesus, kami pulang membawa damai sejahtera sukacita di tempat ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Berikan tepuk tangan sorai-sorai buat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jemaat persekutuan doa Elroy, sama-sama kita mau angkat pujian ini. Jangan Amin. Ini iman kami Tuhan, ini iman kami Bapa. Jangan pernah lebih meriah kita mau angkat pujian ini, lebih sungguh di hadapan tata Tuhan. Jemaat persekutuan doa Elroy, suaranya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Kami mau imani pujian ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus, Kau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu yang mengandalkan-Mu Tuhan.
Kami tahu Kau tidak pernah berjanji Bapa, bahwa hidup kami tidak akan pernah luput dari segala persoalan. Tapi kami mau percaya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu ada buat kami di tempat ini hari lepas hari. Malam ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau bawa segala pergumulan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau imani Bapa, bahwa kami tidak akan pernah menyerah, karena mujizat-Mu ada bagi setiap kami. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun. Ambil coba semua yang ku bisa, berserah sama-sama kita mau angkat pujian ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jemaat Persekutuan Doa Elroy, ku tak akan menyerah. Imani pujian ini Bapak Ibu. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang. Sekali lagi kami nyatakan iman kami Tuhan. Kami mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mau dengar suaranya jemaat Persekutuan Doa Elroy. Shalom, shalom. Berikan lambang tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan dalam hati saya diberkati hari ini. Saya mau terima berkat hari ini. Damai sejahtera sukacita buat kita semua di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini setiap kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami menyembah Yesus yang hidup, yang sudah mati dan bangkit kembali Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa. Amin. Jauh melebihi. Saya undang dengan kasih Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Perkasa dan bangkit, mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada
Tuhan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan kami yang hidup. Haleluya, yang bangkit mengalahkan maut. Amin. Kau sanggup dalam-Mu, angkat kuasa. Selamanya Tuhan kau sanggup. Selamanya Tuhan kau sanggup. Selamanya Tuhan kau sanggup. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita semua percaya di tempat ini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita percaya Bapak Ibu? Karena kita juga mau yakin bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama ada keselamatan Tuhan. Sekali lagi suaranya, come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Hey. Di dalam namanya ada keselamatan Tuhan. Haleluya. Hey. Glory, haleluya. Hey. Glory, haleluya. Glory, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan. Musik memuji Tuhan. Come on, hey. Kita mau percaya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya rindu jemaat persekutuan doa Eroi. Angkat pujian ini. Kita mau serukan nama Yesus di tempat ini. Sama-sama kita mau katakan glory. Puji Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Saya mau dengar sebelah sini suaranya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih dahsyat, lebih tinggi lagi, come on. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus mari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita mau angkat satu pujian dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, oh, Yesusku. Hanya Kau bersegalanya. Kami yakin Tuhan, kami percaya Bapa, Kau ada di tengah-tengah kami. Tuhan lebih tinggi lagi. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di lebih tinggi. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, pemulihan
jemaat-Mu digairahkan akan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kelelahan kami, ada firman Tuhan yang memberikan kepuasan secara batiniah dan rohania bagi kami. Engkaulah yang menguatkan kami Bapa. Di dalam segala keadaan kami, di dalam segala masalah kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu dengan bahasa yang paling sederhana, sehingga setiap jemaat-Mu dapat mengerti isi hati-Mu. Dan setiap kami pulang dengan semangat yang baru. Kami pulang membawa kekuatan yang baru. Dan kami pulang membawa kemenangan dari Engkau. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu, kami sambut isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Shalom. Terima kasih. Kakak, pujiannya luar biasa. Kak siapa namanya? Kak Handra. Chandra. Puji Tuhan. Saudara. Oke. Saya percaya di sini Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya panggil teman-teman, saudara seiman semua ini bukan baru pertama kali jadi orang Kristen. Kita di sini ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Kita bahkan saya percaya di sini banyak di antara Bapak Ibu yang juga terlibat aktif dalam pelayanan. Saudara, kita memberi hidup kita untuk Tuhan. Dan hari ini saya dikasih kesempatan oleh Bapak Edi Bea sebagai teman rekan sepelayanan. Saya kenal Pak Edi sekitar sudah 25 tahun kita pelayanan bersama seperti itu. Dan puji Tuhan, dulu sebelumnya kita di ruko yang satunya. Dan Tuhan pakai di sini lagi lebih gede lagi, kayaknya gede ini ya. Seperti itu, 2 kali lipat seperti itu. Saya percaya itu bukan kebetulan. Segala sesuatu itu adalah campur tangan Tuhan. Saudara, siapa kita? Saya percaya di sini Bapak Ibu yang datang bukan orang yang nganggur. Saya percaya ai, susu, om, tante yang hari ini datang di tempat ini bukan karena di rumah lagi nganggur gak ada kerjaan daripada gabut ikut Elroy PD. Tidak. Tapi saya percaya karena ada satu gairah rasa lapar akan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Hal itu yang harus ditanamkan di hati kita. Supaya apa? Supaya setiap ibadah kita, supaya setiap persekutuan kita itu tidak menjadi rutinitas. Saudara, saya tanya, kenapa kita datang di sini? Kenapa Bapak Ibu di sini rumahnya yang paling jauh kalau Pak Pendeta, Bu Pendeta rumahnya sampai di daerah Pandeglang berarti Surabaya Tengah ya Bu ya. Puji Tuhan. Dari tengah ke sini itu makan waktu paling sedikit itu 1 jam. Puji Tuhan. Luar biasa 1 jam, baliknya lagi nih nanti 1 jam. Selesai jam berapa Pak? Jam 9 sampai itu belum ngobrol-ngobrolnya, belum diskusi, belum persekutuannya. Pulang sampai rumah kadang mungkin bisa sampai jam 11. Jam 1, apalagi jam 1. Saudara, saya percaya Anda datang di sini, kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, maka waktu Anda akan terbuang. Percayalah, saya mau tanya, kenapa kita melayani Tuhan? Di sini banyak senior yang melayani Tuhan jauh lebih lama dari saya. Seperti itu. Ibu-ibu di sini yang meskipun kelihatannya ibu-ibu yang sederhana, saya percaya dari masa muda, ibu-ibu, bapak-bapak sudah terlibat aktif mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Jauh lebih lama dari saya. Saya mau tanya dengan satu pertanyaan. Kenapa kita melayani Tuhan? Kita harus temukan makna dari melayani Tuhan. Kita harus temukan makna dari kita mengikut Tuhan. Dari situlah kita punya tujuan yang jelas. Kenapa kita melayani Tuhan?
Karena semua yang baik dalam hidupku, apa katanya? Itulah diamu, kau beri kesempatan yang baru. Amin. Karena segala yang baik Tuhan sudah kasih. Itu yang membuat kita, kenapa kita hari ini ada di tempat ini. Itu yang membuat saya, kenapa saya mengambil keputusan saya menjadi hamba Tuhan. Masa muda saya yang bagi dunia itu kan bisa dipakai untuk hal-hal dunia, untuk mengejar dunia. Tapi kenapa saya pakai hidup saya untuk di masa muda saya untuk melayani Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan dari umur 17 tahun. Umur 17 tahun ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dengan saya masuk rumah sakit, saya ditusuk, saya opnam 2 minggu, seperti itu saudara, saya koma hampir kurang lebih 5 hari. Saudara, dari situ saya ambil keputusan, saya mau serahkan hidup saya untuk Tuhan. Saya datang Surabaya, sekolah Alkitab, dan setelah selesai sekolah Alkitab, saya mengambil keputusan untuk bekerja di ladang Tuhan. Saudara, kalau kita nggak punya makna, nggak punya tujuan yang benar, kenapa kita datang dan melayani Tuhan? Saya mau katakan, maka segala sesuatu jeripaya yang kita buat, yang kita lakukan, itu menjadi sia-sia. Saudara, setiap rupiah-rupiah yang kita berikan, kalau tidak dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, itu menjadi sia-sia. Kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ke-26. Ini kisah tentang Ishak. Saudara, kalau kita berbicara tentang Ishak, pasti tahu kisah Ishak itu banyak kan cerita tentang apa? Kalau Ishak langsung kita ingatnya ke Ribka. Di Ishak dicarikan jodoh dan terus dia menikah sama Ribka. Iya toh? Saudara kasih Tuhan, di Kejadian 26 kita mulai dari langsung ke ayat yang ke-12. Saudara, di sini tentang bagaimana ketika terjadi kelaparan ketika di ayat 26 pasal 26 ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi kemana? Jangan pergi ke Mesir. Tapi Tuhan berfirman, Tuhan memberikan message secara spesifik, jangan ke Mesir. Bertolaklah, berpalinglah, pergi ke Gerar. Ketika Ishak pergi ke Gerar, dia tinggal di situ dan dia ketemu dengan raja siapa? Raja Abimelek. Raja Abimelek itu bukan nama raja, tetapi Abimelek itu gelar di Filistin, gelar untuk raja. Kalau di Mesir, raja Mesir identik dengan Firaun. Firaun ini, dan Firaun ini. Abimelek juga sama. Ketika Ishak ke Gerar, yang saya mau katakan di sini adalah di ayat yang ke-26, ayat yang ke-12, ketika dia tinggal di situ, di ayat 12 dikatakan apa? Ketika Ishak mendengar kata Tuhan, dia mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepadanya secara spesifik. Firman Tuhan berkata apa? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ketika dia mulai tinggal di situ, stay di tempat itu, di Gerar, dikatakan dia berbaur dengan masyarakat di sana. Ishak tinggal dan masuk ke dalam komunitas di Gerar. Firman Tuhan berkata apa di ayat 12? Maka dikatakan apa? Menaburlah di tanah itu, dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab kenapa? Saudara, bisnis apa yang 100 kali lipat? Saya mau tanya, ada nggak kira-kira? Kalau ada saya pengen join deh, beneran. Ya toh? Kalau dulu kan
heboh robot trading bisa memberikan cashback, dikasih garansi jaminan minimal tiap hari 1-2%. Itu digaranti. Akhirnya kan spam juga ya, atau seperti itu. Saudara, bisnis apa yang memberikan garansi pasti 100%? Bahkan kalau 100 kali lipat bukan 100% loh. Ya toh? Saudara kasih Tuhan, bisnis kalau dia putar duit 1 juta jadi 100 juta. Wih, bisnis apa? AI di sini pasti tergiur. Biasanya arisan bisa lari, ya toh? Udah waktunya terakhirnya ngepiu, hilang atau dimakan sama ketua arisannya, dipakai dulu. Seperti itu, akhirnya lari, ya toh? Ini pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu, ketika saya berjemaat di satu tempat karena pengen bergabung dengan jemaat, saya ikutlah, anggaplah itu arisan tuh nabung. Saya pengen biasanya kalau ngepiu itu terakhir ngambil kan dapatnya utuh, betul ya toh? Dapat cashback itu. Maksud saya anggap menabung, terakhir menabung, gak taunya sama ketua arisannya tanpa seizin saya dipinjemin ke jemaat lain. Kan repot ini. Waktunya nagih, saya datang ke rumah jemaatnya bilang, ketika saya belum berbicara tentang duit, saya cuma duduk di situ, jemaatnya menangis. Menceritakan masalahnya, keluh kesahnya, problemnya. Kalau Bapak Ibu jadi saya, tega nggak nagih? Saudara, di dunia ini tidak ada bisnis yang pasti. Tidak ada sesuatu yang memberikan jaminan garansi. Kalau kerjakan ini pasti, kerjakan itu pasti. Tapi yang saya mau katakan adalah ketika Ishak dia ikut bersama Tuhan, dia mendengarkan apa kata Tuhan, firman Tuhan berkata maka yang dikerjakannya apa? Berkembanglah menjadi. Saudara, saya nggak mengajarkan tentang teologi sukses, tidak, gitu. Dalam segala hal ketika kita mengikut Tuhan, yang pasti adalah setiap kebutuhan kita, Tuhan peduli. Amin. Saya datang ke Surabaya pertama kali cuma bawa baju, satu tas kecil, seperti itu, karena sekolah kitab. Kalau hari ini saya harus pindah sebuah kota atau ke sebuah tempat, mungkin mobil truk itu kalau pindahin barang saya 1 truk gak cukup. Itu bukti Tuhan pelihara saya. Yang kelihatan, jangankan saya, Bapak Ibu saya percaya. Kalau yang kontraannya habis, waktunya pindah kontraan, berapa banyak barang yang harus diangkut. Amin. Aduh Tuhan, kok saya hidupnya kok serba kurang, kok gak kelihatan. Saudara, lihatlah berkat Tuhan dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Ya toh? Dari sehari ke sehari, dari satu masa ke satu masa. Jangan melihat sesuatu langsung besar. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, ini bukan slogan kecap. Serius. Ketika kita sungguh-sungguh mengambil hatinya Tuhan, kita dipelihara. Tujuan kita melayani Tuhan itu apa? Saudara, di dalam melayani Tuhan tuh ada 2, saudara. Ada 2 tipe orang yang melayani Tuhan. Tipe yang pertama itu orang yang dimana terpanggil ketika dia melayani Tuhan, dia terpanggil karena Roh Kudus. Roh Kudus memanggil secara spesifik untuk dia melayani Tuhan. Karena Tuhan, Roh Kudus menggerakkan dia untuk tersentuh hatinya akan sebuah pekerjaan Tuhan. Menjadi singer di sini, menjadi maksudnya ngerapikan di sini, bantu pelayanan di sini, ikut persekutuan seperti Pak Edi B dan Bu Lucy. Kalau dalam seminggu, tiap minggu di sini, bahkan belum lagi yang Perak Pak, ya toh belum 2 minggu sekali Jember. Jember itu 2 minggu sekali ya, terakhir kita bicara ya, 2 minggu sekali saudara. Kalau bukan digerakkan Roh Kudus, siapa sing gelem? Saya tanya. Dibayar gak Pak? Bensin dewek saudara. Saudara, kalau bukan sebuah panggilan digerakkan oleh Roh Kudus dari hati, saya mau katakan mungkin kita bisa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun kalau modal masih cukup. Tapi panggilan itu gak bisa dipungkiri. Ada satu titik dia akan merasa jenuh dan merasa ini bukan panggilan saya. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang melayani sudah bersemangat dan di separuh pertandingan mereka berhenti dan menyerah.
Saudara, kalau pelayanan kita, tujuan kita beribadah, tujuan kita melayani di persekutuan, saya percaya di sini itu Bapak Ibu di sini punya gereja masing-masing. Anda di gereja Anda masing-masing, saya berharap juga Anda juga terlibat dalam pelayanan. Ketika Anda terlibat dalam pelayanan di gereja masing-masing dan juga di persekutuan di tempat ini, kalau Anda tidak digerakkan oleh Roh Kudus, maka saya mau katakan yang Anda kerjakan ada masa lelahnya. Amin. Saudara kan dikasih Tuhan, Roh Kudus ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ada juga orang Kristen melayani karena digerakkan oleh roh halus. Ketawa, serius. Ketika seseorang digerakkan oleh roh halus, maka tujuan dan motivasi dia melayani bukan lagi supaya Tuhan dimuliakan. Bagaimana saya kaya? Bagaimana dompet saya tidak pernah kosong? Bagaimana ATM saya tidak pernah sampai minus? Bahkan jangan sampai kena istilahnya kalau minus terlalu lama di freeze seperti itu. Saudara, bagaimana ketika melayani saya mendapat PK? Saudara, saya tidak menyalahkan hamba-hamba Tuhan yang kaya, tidak. Tetapi kalau motivasi kita di dalam melayani Tuhan itu adalah duit, maka kita bukan melayani Tuhan. Tapi kita sedang melayani diri kita sendiri. Amin. Saudara, banyak loh. Saya mau katakan kalau Pak Edi mau agak mereng sedikit, Fortuner pakainya. Seberapa banyak pengusaha dan pebisnis yang dekat dengan beliau, ya toh? Jangankan Fortuner ya Pak, ya Alphard seperti itu. Mobil sudah, rumah mungkin sudah Citraland, Graf Family, mungkin Pakuwon. Saudara, kembali lagi ke hati. Saudara, saya nggak ngomong tentang bagaimana kita melayani Tuhan. Saudara, saya percaya ibu-ibu di belakang jangan bilang kalau melayani Tuhan kan itu jatahnya Bu Lucy, Pak Edi, dan pengurus-pengurus inti. Tidak. Kita semualah yang harus melayani. Serius. Ketika ada jemaat yang sakit, kita pakai mobil kita, ayo antar kita ke klinik. Itu pelayanan. Kita tahu ada jemaat atau tetangga kita yang saudara seiman kita yang sedang tidak enak badan, sedang punya masalah. Ibu-ibu 2-3 orang berkumpul bersepakat datang besuk dan di situ mendoakan dia. Saya mau katakan itulah pelayanan. Upahnya tidak beda jauh dengan pengkhotbah. Porsinya tidak beda. Serius. Jadi janganlah kita menjadi jemaat yang diam-diam saja. Saudara kan dikasih Tuhan, perhatikan di sini. Saudara, kalau kita melayani Tuhan supaya kita diperkaya, supaya kita supaya kita dihargai. Kan ada orang seperti itu. Ada pendeta minta dihargai. Kalau mau ketemu itu susah loh, minta ampun, harus atur jadwal. Ya, memang tidak disalahkan. Saudara, kalau kita bicara motivasi itu susah. Tipis antara tulus dan bulus. Ngerti? Bulus. Tulus dan bulus itu tipis. Beti beda-beda tipis. Kalau motivasi kita melayani Tuhan supaya kita dihargai, ketika pendapat kita tidak didengar dan kita tersinggung, saya katakan, kita tidak sedang membangun kerajaan Allah. Tapi kita sedang membangun kerajaan kita sendiri. Setuju enggak? Ketika di dalam sebuah komunitas tidak dihormati, atau ketika WL, singer, pemain musik dikatakan, main musik apa itu bunyinya, kok genjeng-genjengnya kok nggak jelas, gajel gitu. Tersinggung saudara, saya mau katakan kita tidak sedang melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita mau direspon apa saja itu bukan urusan kita. Serius loh, ya toh, itu urusan Tuhan. Kita tidak mencari penilaian dari orang, tapi kita mencari penilaian dari Tuhan. Apakah motivasi saya benar? Apakah motivasi saya sudah lurus? Apakah saya berkenan dalam pelayanan ini? Ketika Ishak diberkati
di Gerar. Di ayat selanjutnya dikatakan apa? Semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati, sehingga penduduk di sekitar itu menjadi takut. Bahkan Raja Abimelek dikatakan juga gemetar. Takut nanti kalau ada terjadi peperangan, Ishak dan komunitasnya memberontak, ini Abimelek bisa digulingkan rajanya. Takut, merasa terancam dengan kesuksesannya. Saudara, berapa banyak ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita sudah tumbuh, kita sudah berkembang, berapi-api, ada orang mau cut kita. Bisnis kita di-cut, yang sudah mulai menanjak itu di-cut. Kita harus mulai dari bawah lagi. Jadi cut sama Abimelek, dikatakan kamu keluarlah, pergi ke tepian. Kalau perhatikan di ayat yang 20, di pasal 26, dikatakan apa? Dari 16, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa dari kami, luar biasa. Dari seorang pendatang, seorang pengungsi, seorang yang datang tidak bawa barang terlalu banyak, dikatakan engkau sekarang kalau mau dihitung, di-compare, apple to apple, engkau jauh lebih lebih berkuasa dari kami. Seperti dari yang ternaknya cuma 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1000. Seperti itu. Sehingga Raja Abimelek dan warganya itu menjadi terancam. Dan dikatakan apa di ayat 17? Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah dia di mana? Di lembah. Dia bukan dari kota ke kota, tetapi dari kota ke lembah. Ketika dia sudah sukses, sudah mapan, firman Tuhan berkata di ayat 17 dikatakan apa? Dia harus di-cut dan pergi ke lembah. Bapak Ibu tahu, lembah adalah tempat di mana sesuatu yang harus dimulai dari nol lagi. Jauh dari kenyamanan. Amin. Perhatikan ketika dia di posisi itu, dan ketika dia mengerjakan visi Tuhan, dia mengerjakan apa yang Tuhan beri untuknya. Di ayat 18 dikatakan apa? Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur. Sesudah itu apa? Di sebelah nama sumur itu menurut nama 19. Ayat 19. Ketika Ishak menggali lembah, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual. Saudara, ketika Ishak sudah dilengser, dia tidak sakit hati. Dia suruh pergi, ya pergi yo. Ketika dia pergi dalam kondisi tidak sakit hati, Tuhan tetap memberkati dia. Di lembah pun ada berkat. Percaya enggak? Di tengah-tengah bisnis yang lesu, Tuhan tetap memberkati. Di dalam kondisi ekonomi yang sekarang yang katanya ini serba tidak menentu. Orang-orang bisnis, orang-orang yang berdagang dan masih melihat ini mau dibawa kemana arahnya. Saudara, dalam keadaan ketidakpastian di dalam lembah pun Tuhan memberkati dengan sumur yang airnya berbual-bual. Saudara, kalau sumur bagi kita itu biasa. Tapi kalau pada zaman dulu, orang kalau punya sumur itu tandanya dia sangat diberkati. Dan hidupnya sudah pasti terjamin. Kenapa? Karena orang pada zaman dulu hidup dari ternak, dari domba, dari sapi, dari kambing dan sebagainya. Dipastikan di mana ada sumur, di situ padang rumputnya subur. Dan di situ kehidupan ternak-ternaknya. Dan kalau harta orang sekarang kan deposito, saham, reksadana. Zaman dulu nggak seperti itu. Zaman dulu ada berapa ekor sapi, berapa ekor domba, semakin banyak itulah juragan, saudagar, itulah bos. Artinya ketika dia sudah ada sumur, dia sudah ada kepastian, ternaknya, bisnisnya sudah ada kenyamanan. Gak usah khawatir mati karena kehausan. Perhatikan di ayat selanjutnya, 20. Ketika dia dapat sumur itu, dari kota dilengser ke lembah, ketika sudah dapat dalam kondisi sudah enak, firman Tuhan berkata apa di ayat 20? Bertengkarlah gembalanya Ishak dengan gembalanya
Gerar. Saudara ini ya apa? Sudah hidup mulai enak, rintis lagi. Sudah mulai, bisnis sudah mulai enak, nyaman, ekonomi sudah mulai stabil. Saudara, bertengkar lagi, diusir lagi saudara. Di ayat 20 dikatakan apa? Bertengkarlah dan ini air kepunyaan kami dan sebagainya. Ketika bertengkar di ayat 21 dikatakan apa? Mereka pergi. Wes, ngalah. Wes, gak apa-apa, mau ambilan. Saya pergi lagi. Mereka dikatakan, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Mereka menggali sumur lain dan mereka dapat lagi sumur yang kedua. Di situ ya diganggu lagi saudara. Saudara, kita ikat Tuhan, tidak selamanya selalu yang dikatakan enak. Enak pasti, tetapi manis. Nano. Amin. Kadang kadang sedih, kadangnya juga sakit hati, apalagi jadi gembala, ya toh. Saudara, saya pernah pelayanan di satu gereja di Kenjeran. Waktu saya bantu di situ jadi wakil gembala. Kita khotbah, selesai khotbah ada jemaat bilang, pokoknya saya tersinggung dengan Pak Wihin. Kalau dia tidak datang rumah saya minta maaf, saya nggak mau ke gereja. Loh, saya khotbah tidak ada maksud ditujukan ke satu atau dua orang. Kalau seseorang merasa kena, tersinggung, ya harus puji Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang Anda. Ya tahu? Jangan ketika hamba Tuhan khotbah dan Anda merasa Anda di target seperti itu. Hamba Tuhan bukan orang kurang kerjaan, saudara. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita persiapan, kita minta Tuhan, biarlah kudis-kudis jemaat itu dibersihkan. Sakit enggak? Saudara, itu sakit hati itu kan kudis itu. Ya toh? Usil, gosip, ngerecokin jemaat lain, ngerecokin rumah tangga orang lain, rumah tangga yang bertengkar. Ketika hal-hal itu disinggung, saudara, itu kan berarti Tuhan masih sayang sama kita. Amin. Kalau Tuhan diamkan itu, lama-lama kita jadi Firaun, hati yang keras. Seperti itu. Firaun kan memang dikeraskan hatinya. Ditegur sekali, dua kali, masih tetap nggak mau. Akhirnya hatinya memang Tuhan akhirnya, wis tak jarno. Dikeraskan sampai puncaknya. Saudara, kalau ketika saudara melayani Tuhan, datang ke Tuhan, dan ketika saudara tahu, ini Tuhan berbicara sama saya, bersyukurlah dan berubahlah. Amin. Ketika di sumur yang kedua mereka dapat, mereka bertengkar. Apa sikap hati daripada Ishak? Ketika dia disingkirkan. Di ayat 22 firman Tuhan berkata apa? Dari situ dia pindah lagi. Wes, kamu mau PN? Pergi. Dia pergi lagi dan dia mengambil, gali lagi sumur. Saudara, dan di sumur yang ketiga, firman Tuhan berkata apa? Dia dapat dan akhirnya dia stay di situ. Saudara, hidup kita itu kadang kita lihat, Tuhan kenapa ya Tuhan rajut hidup saya kok kayaknya, Tuhan ini gak beres ini Tuhan. Jangan lihat dari cara kita memandang. Kita gak bisa mendikte Tuhan. Tuhan mau kerjain apa dalam hidup saya? Tuhan mau kerjain apa dalam hidup kita? Mungkin Tuhan kenapa kok keluargaku kok berantakan ya Tuhan? Tuh kenapa bisnis suamiku kok gak pernah beres-beresnya? Selalu ada masalah, selalu saja sudah enak sedikit, ada masalah lagi. Bisnis sudah enak gitu, terus dicek sama orang, akhirnya habis modal. Jangankan untung, modal aja hilang. Terus harus merintis lagi, sudah bisnis sudah mulai enak, usaha sudah mulai enak. Kena pandemi, harus lockdown, harus social distancing, akhirnya bisnis sudah mulai, akhirnya kehilangan pelanggan. Saudara, kok kayaknya ini nggak ada habis-habisnya. Seberapa banyak kita ngeluh seperti itu? Hidup kita itu seperti Tuhan sedang merajut. Tahu? Tuhan dari atas merajut. Kita nggak bisa intervensi. Tuhan kenapa warna biru terus
tangannya ada merah, jelek Tuhan. Tuhan bilang, saya lagi merajut bunga anakku. Amin. Tuhan sedang merajut kita. Izinkan Tuhan merajut. Izinkan Tuhan membentuk. Jangan intervensi Tuhan. Yang firman Tuhan katakan di sini adalah ketika dia dapatkan sumur itu, yang ketiga dia stay di sana. Saudara, ketika dia stay di sana, saudara dikatakan maka Ishak memberi nama sumur itu apa? Rehobot. Yang artinya Tuhan memberikan kelonggaran atau kelegaan. Saudara, percayalah. Mungkin hari ini Tuhan sedang merajut kita. Mungkin hari ini kita sedang ada di kota Gerar, yang dimana kita ditindas dan kita disisihkan, yang kita diminta harus pergi ke lembah. Mungkin kita masih di posisi sumur Esek. Saudara, mungkin kita ketika menjalani bisnis kita, usaha kita, pelayanan kita sudah di sumur Sitna. Percayalah ada satu titik tertentu, Tuhan akan bawa kita ke sumur Rehobot. Yang dimana pemeliharaan Tuhan bagi kita itu pasti dan dijamin. Amin. Ketika Tuhan memulihkan Ishak, Tuhan tidak cuma memulihkan dia punya bisnis, dia punya usaha, tapi Tuhan memulihkan segalanya. Perhatikan di ayat selanjutnya, firman Tuhan berkata di ayat 23, di ayat 26, dikatakan apa? Ketika dia sedang hidup nyaman di sana, maka datanglah Abimelek loh. Abimelek datang lagi nih. Dan kepala pasukannya, ini dia datang tidak sendiri, dia bawa kepala pasukannya, artinya panglimanya. Ishak dari satu sisi kalau lihat dari jauh sudah mulai gemetar. Ini masalah apa lagi Tuhan? Tuhan ada ini, wes enak ini kenapa masih ada lagi? Oh no. Pernah nggak kita bilang Tuhan kok no nggak no entek-enteknya? Tapi Tuhan bilang apa? Kalau Tuhan pulihkan tuntas. 26 dikatakan apa? Abimelek datang. Tapi bukan masalah. Dikatakan apa? Abimelek dan di 27. Tetapi Ishak berkata kepada mereka, kenapa kamu datang lagi? Kamu masih belum puas. Kalau saya pakai bahasa gaulnya, kamu masih belum puas kah? Saya sudah ditendang keluar dari kota, saya pergi ke lembah, dari satu sumur ke sumur yang lain, saya sudah disingkirkan, masih belum puas. Saudaraku dikasih Tuhan, tapi Abimelek katakan apa? Di 27, bukankah kamu membenci kepadaku? 28, jawab mereka, kami telah melihat bahwa Tuhan menyertai engkau. Amin. Amin. Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kamu dan antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian antara engkau dan kami. Saudara, Tuhan tidak hanya memulihkan bisnis dan usahanya Gerar, Ishak. Tapi juga Tuhan memulihkan hubungan yang selama ini sudah rusak antara Ishak dengan Gerar dan masyarakatnya. Saudara, orang yang diberkati adalah orang yang dimana hubungannya dipulihkan Tuhan. Jangan kita bilang Tuhan saya pengen diberkati, Tuhan saya pengen bisnisku lancar, saya pengen usahaku lancar, saya pengen rumah tanggaku harmonis sebagai, tapi hubungan kita dengan mertua nggak akur. Kan ini kan repot saudara. Jangan ada sibuk bendino gereja doa sampai nungging saudara. Tapi di rumah nggak beres, nggak urus rumah, nggak urus makannya anak suami, kan tuh nggak bener. Ketika kita ngomong kita pelayanan untuk Tuhan, di satu sisi ada kehidupan sekitar kita, keluarga kita itu juga harus beres. Jangan waktu kita habis pelayanan ke kota Jember, bukan ngomong Jember, maksudnya ke kota ini, tetapi di rumah suami anak nggak keurus saudara. Tuhan juga tidak berkenan dengan pelayanan seperti itu. Saya mau katakan, kalau kita mengatakan kita hidupku untuk Tuhan,
kita harus menjadikan keluarga kita adalah pelayanan. Kita nggak bisa bilang aktif pelayanan, berapi-api, semangat, on fire di gereja, tapi di rumah anak dengan bapak nggak akur. Nggak bisa seperti ini. Pelayanan apa yang mau kita tunjukkan? Ketika di ayat 28 dikatakan, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan hadir dalam hidup kita kalau hidup kita nggak jadi berkat? Bagaimana orang bisa melihat pelayanan kita itu berbuah, sedangkan dari buah kita itu pahit. Manisnya waktu di gereja dan di pintu gereja. Di luar daripada itu asam. Ya toh? Kalau kita bilang kita mau berbuah untuk Tuhan, berbuahlah di semua aspek. Kalau pohon itu jangan di sisi kiri saja berbuah. Yang kanan atas bawah itu gundul. Ojo. Berbuahlah satu pohon. Hidup kita berbuahlah satu aspek. Kalau pelayanan harus bersemangat, tapi urus keluarga itu juga pelayanan. Suami ada tanggung jawab. Jangan bilang pelayanan. Uangku sudah habis nih untuk transport ini. Uangku sudah untuk menabur ini. Tidak bertanggung jawab sama kebutuhan keluarga, istri dan anak. Itu kan juga tidak jadi berkat. Ketika kita menikah, suami dan istri menikah, seorang suami kan sudah diberikan tanggung jawab untuk menafkahi istri. Urusan banyak sedikitnya itu urusan Tuhan. Yang penting dari kita jangan malas. Bukan sini. Di gereja tempat saya pelayan ada seorang pemuda itu waktunya 24 jam di gereja. Tiap hari ada di gereja berdoa pada masih muda. Saya bilang, pelayanan boleh, tim doa boleh, jadi kamu masih muda, kamu ya juga bekerja. Seperti itu loh, maksudnya kamu kan juga harus memikirkan kedepannya kamu. Seperti itu. Jadi berdoa, habis doa tidur. Tapi bangun lagi, karena di ruang doa itu ada AC saudara. Jadi enak doa, nggak tahu doa atau gimana, tidur. Tidur bangun, doa lagi, tidur lagi. Lihat jam makan, turun ke pastori, makan. Ya kita nggak mempermasalahkan, tapi maksudku hidup itu harus seimbang. Amin. Sehingga kita itu berbuah dan jadi berkat. Dan dikatakan ketika Ishak dari satu tempat disingkirkan, dia pergi ke tempat yang satunya disingkirkan. Adakah ayat, dan tolong carikan ke saya ayatnya. Ishak dikatakan, maka Ishak menjadi sakit hati dan marah-marah sama Tuhan. Tidak ada ditulis Ishak sakit hati. Dia bisa berdamai dengan masalahnya. Amin. Dia tahu dia sedang direnda dan dirajut oleh Tuhan. Bapak Ibu, seberapa lama sudah Bapak Ibu melayani Tuhan? Kalau kita tidak temukan makna sesungguhnya kenapa kita melayani Tuhan, sangat kasihan. Gak usah khawatir akan kebutuhan hidupmu, sungguhan Tuhan akan memberkati dari sehari lewat sehari. Percayalah, pas butuh pas ada. Berikanlah hati untuk Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan sekitarmu. Yang saya mau katakan, banyak saya pelayanan di gereja, saya temukan banyak hamba Tuhan yang motivasinya macam-macam. Kaya banget. Yang susah juga. Hamba Tuhan kadang motivasinya dekati jemaat kaya supaya apa? Supaya berkatnya menjadi berkat pribadi dan akhirnya itu, dan keuangan tidak terbuka dan sebagainya. Punya rumah, punya mobil, punya apa gitu. Akhirnya motivasi pelayanannya sudah, dulu saya mungkin yang di sini Bapak Ibu kenal yang namanya Pak Michael Sony, mungkin tahu ya. Pak Michael Sony itu kan membuat dulu di tahun 2005 kita membuat kegerakan anak muda KKR dari gereja-gereja Siaga 1 di Hidrasi. Saya yang bagian hubungi para hamba-hamba Tuhan yang datang pelayanan. Kita sebulan sekali kita buat di TP dulu, di lantai atas. Ada yang ditelepon, Pak bisa datang ya? Bapak ke sekretaris. Oh kita lihat jadwalnya. Terus saya pribadi tanya, kalau boleh tahu PK-nya berapa? Ya kita sebutkan nominalnya. Sebentar kita lihat jadwalnya. Ditolak saudara. Berapa kali diundang, berapa bulan ditolak. Terus akhirnya ketua kita bilang, coba dinaikkan PK-nya. Kita tes dia.
Kita naikkan. Akhirnya, oh tak lihat Jawanya. Oh ya Bapak ada Jawa kosong di tengah itu, bisa. Ya kita nggak menghakimi saudara. Ketika pelayanan motivasi kita sudah duit. Maka yang kita kerjakan itu semua tidak ada nilainya. Sungguhan. Pak Edi kan di sini boleh dikatakan termasuk gembala di sini, ya toh? Gembala di sini kalau mau bangun gereja, kurang apa lagi tempat ini? Enggak ada bedanya dengan gereja. Tapi kan kembali ke motivasi dan panggilan. Karena memang sejak awal, kalau mau buka ini gereja ROI internasional ya, bukan cuma Indonesia kan di Malaysia, di luar negeri ada ya, atau Belanda dan sebagainya. Tapi kembali lagi ke panggilan, ya toh. Saudara, banyak orang itu lari dari panggilan hanya karena mau dihormati, karena uang. Akhirnya panggilan mula-mulanya hilang. Ayo Bapak Ibu, saya tidak menghakimi, saya tidak mengajarin. Tetapi mari kita bersama-sama belajarlah dari firman Tuhan, dari Ishak. Bahwa ketika Tuhan memanggil Ishak, ada satu panggilan yang jelas, hidupnya untuk Tuhan. Dan Tuhan sudah katakan, jangan kamu khawatir akan anakmu, istrimu, pegawai-pegawaimu, ternakmu, dombamu, itu sudah di dalam jaminanku. Amin. Di Amsal katakan, berkat Tuhan itu ada di atas kepalanya orang benar. Itu artinya ketika Ishak, kalau berkat ada di atas kepalanya orang benar, oleh sebab itu ketika Ishak ada di kota Gerar, dia diberkati. Ketika dia ada di lembah Gerar juga, berkat itu ikut ngalir, saudara. Ada di lembah. Dari satu sumur ke sumur yang lain, di mana Ishak berada, di situ dia berkati. Amin. Gak usah bingung sama besok gimana. Amin. Kita naikkan satu pujian. Bapak Ibu, tutup Alkitabnya. Kita berdiam diri sejenak. Percayalah di dalam setiap apa yang kita lakukan, Tuhan hadir di situ. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita nyanyikan dengan lembut. Ditinggikan di atas pujian. Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Katakan dengan iman. Percayalah ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan menjamin segala aspek dari hidup kita. Dari dalam hatiku, bersujud dan berterima kasih. Naikkan pujian, angkat tanganmu, katakan dengan iman. Yesus, tinggikan di atas pujian kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, sujud dan menyembah kasih. Saya mau tanya, hari ini kita lagi ada di mana? Apakah kita hari ini dalam keadaan yang sangat-sangat sulit sekali? Percayalah ketika kita berjalan dan kita menyerahkan kemudi hidup kita kepada Tuhan. Di situ Tuhan yang bertanggung jawab bagi kita. Tuhan bertanggung jawab atas anakmu, atas suamimu, istrimu, dan keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan yang men-take over itu semua. Serahkanlah belajar kita untuk percaya
Belajarlah kita untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mengerjakan yang tidak ada menjadi ada dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Edi. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian kami, selama-lamanya dari dalam lubuk hatiku, Satu firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Kita boleh belajar bagaimana Ishak di tempat yang kering, tapi dia bisa menuai dengan 100 kali lipat. Bahkan di ayat 13, Kejadian 26 ayat 13, dia dikatakan dia semakin lama semakin kaya, bahkan sangat kaya. Kenapa ya? Kenapa dia sampai diberkati itu? Karena dia sangat diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Karena dia taat. Disuruh tidak usah kemana-mana, dia taat, tetap taat. Dan dia mendapatkan berkat, dia menuai sekali menabur di tempat yang kering. Ditempatkan dia sekali menabur, langsung dia menuai 100 kali lipat. Ini Bapak Ibu saya mau beritahu bahwa tingkatan berkat itu ada 3. Matius 13 ayat 8. Bahwa menuai itu ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Tapi kita lihat si Ishak ini, sekali dia menabur, langsung bukan dia menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 60 kali lipat, tidak, serantung 100 kali lipat. Ini luar biasa. Kenapa? Karena dia diberkati Tuhan. Kenapa dia diberkati Tuhan? Karena dia taat sama Tuhan. Ya, banyak orang ya, bahkan Raja Abimelek menutup pintu berkat bagi dia. Tapi Tuhan bisa buka jendela-jendela berkat itu. Semakin besar. Ditutup di kota, dibuka di tempat yang lain. Ditutup lagi tempat, Tuhan bisa buka jendela-jendela itu lebih banyak. Lebih banyak jendela daripada pintu. Pintu cuma satu, tapi jendela bisa banyak. Kalau ada orang yang menutup pintu berkat, tidak usah khawatir. Tuhan sanggup membuka jendela. Ya, itu sebabnya kita bersyukur, terima kasih atas firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, biar Roh Kudus meteraikan setiap firman-Mu bagi kami. Tadi juga kita belajar tentang melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Ingat, sebagai hamba Tuhan, kita melayani Tuhan bukan untuk kejar uang atau bukan. Ya, waktu si Maria ditanya sama Tuhan, disuruh Tuhan. Maria cuma berkata, Lukas 1:38, aku ini hanya hamba Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Lalu apa itu kriteria hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah yang semua orang, setiap orang yang sama seperti Maria, mau ditempatkan di posisi paling sulit. Dia ditaruh posisi paling sulit. Belum menikah suruh harus hamil. Ini posisi yang sulit. Tapi dia mau. Karena dia hamba Tuhan. Kalau ada pendeta ditempatkan pada posisi yang kering, maunya enggak mau, tapi maunya tempat basah, dia bukan hamba Tuhan. Walaupun dia pendeta, tapi bukan hamba Tuhan. Ya, banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, tapi bukan hamba Tuhan. Pendetanya statusnya saja, tapi dia bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah semua orang yang sama seperti Maria,
mau ditaruh Tuhan pada posisi yang paling sulit sekalipun, mau. Ini hamba Tuhan. Biar Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Berkati Pastor Wihin yang sudah menjadi berkat pada malam hari ini. Berkati Tuhan kesehatannya, istrinya dan anak-anaknya semuanya. Berkati Tuhan pelayannya dipakai lebih luar biasa Tuhan. Bahkan Tuhan usaha bisnisnya diberkati Tuhan. Berkat dari utara dan barat tercurah dalam usaha bisnisnya. Bahkan dia banyak menopang hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Kembalikan lipat ganda Tuhan. Berkati anak-anak juga dalam sekolah mereka, masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia. Tuhan memberkati, terus berkarya, urapin gosong. Dan kami memberi bukan karena kami mau ingin diberkati. Tuhan kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, persembahan dari Bapak Ibu Saudara di tempat ini, Tuhan membalas berlipat kali ganda. Ya, untuk pengumuman malam hari ini, Bapak Ibu, ya terima kasih Pastor Wihin sudah datang bersama keluarga ya ke tempat ini ya. Kami mengharapkan kalau bisa datang lagi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dan juga ada bersama-sama kami Pak Alfon bersama Ibu, puji Tuhan ya, tambah sehat, wah tambah ganteng, luar biasa ya. Ada juga Pastor Hari, puji Tuhan terima kasih ada kehadirannya bersama Ibu Pastor Debbie dan juga bersama adik ya, adik dan juga putra-putrinya ya. Ya, Tuhan memberkati ya. Bapak dan juga ada teman bapak teman juga ya, saudara juga keluarga itu ya, keluarga puji Tuhan. Dan di Pastor Wihin ini ya Bapak Ibu yang ingin maksudnya mau naik pesawat kemana saja, ini dia punya travel ya. Anugerah Tuhan semua ya. Dan malam hari ini ada yang ulang tahun ya, ulang tahun bersama anaknya, putranya ulang tahun. Ibu siapa? Ibu Esther ya, Ibu Esther yang berulang tahun. Ya, puji Tuhan. Mungkin bisa maju kita doakan ya Ibu Esther sama putranya ya. Dan juga bawa berkat ini Ibu Esther ya. Saya minta dengan hormat Pak Pastor Hari untuk mendoakan Ibu Esther yang berulang tahun. Putranya siapa namanya yang berulang tahun juga? Yakobus.
Makrofus. Wah, nah Pak, ada ibu sama putranya Makrofus, ini Ibu Esther berulang tahun. Ya. Dan ke depan. Dapat sini aja. Mari kita sama-sama berdoa. Kita doakan supaya Ibu Esther dengan putranya Rufus, ya, Bu Esther dengan Rufus yang berulang tahun saat ini, kita doakan supaya Tuhan tetap menjaga, memelihara, melindungi. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, malam hari ini kami datang padamu. Lebih dahulu kami bersyukur karena kami sudah nikmati berkat Tuhan yang luar biasa malam ini. Firman-Mu menyentuh hati kami dan kami sadar semua dari Tuhan. Kalau kami setia, apapun yang kami alami, kalau kami tetap bertahan, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti menolong dan memberkati kami semua seperti firman-Mu pada malam hari ini. Dan sekarang kami berdoa buat Ibu Esther dan anaknya bernama Rufus. Tuhan tahu sekarang sedang berulang tahun. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga, memelihara, melindungi sampai saat ini bisa berulang tahun. Itu kemurahan Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya ibu ini bersyukur datang ke tempat ini untuk berdoa bersama. Dan kami hamba-hamba Tuhan dengan jemaat berdoa, mari Tuhan, di ulang tahun ini Tuhan memberi tetap kesehatan, kekuatan, memberi kesabaran, ketabahan, dan tetap setia dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yang menentukan adalah Ibu Esther dan anaknya sendiri. Kalau mereka setia sama Tuhan, apapun yang terjadi hari ini dan selanjutnya, Tuhan pasti tetap menjaga, memelihara, dan melindungi. Sehingga keluarga ini tetap hidup dalam kebahagiaan, dalam perlindungan Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, semua yang diusahakan, Tuhan berkati keluarga ini. Semua keluarganya, hamba tidak tahu ada anak, menantu, cucu atau sebagainya, tapi hamba doakan seluruh keluarga supaya mereka sehati dalam Tuhan dan berkat Tuhan itu turun di mana ada dua orang berkumpul bersama sehati, berkat mengalir di sana. Dan hamba mohon supaya seluruh keluarga ini tetap sehati di dalam Tuhan sehingga berkat itu betul-betul dinikmati. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa supaya tetap Tuhan jaga, pelihara, lindungi seterusnya sampai selamanya, sampai akhir tetap bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat. Satu lagu. Kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, Tuhan beribadah. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati
buat Tuhan di tempat ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak. Mohon maaf Bapak Ibu, ada tamu kita malam hari ini, ya jiwa baru, ya baru datang. Bapak siapa? Bapak siapa namanya? Pak. Ya. Pak Sunaji, ya selamat datang. Sunaidi, ya selamat datang. Ya, harapan kami tetap datang ya. Dan juga Bapak ada pengumuman Bapak Ibu, nanti hari Sabtu ini, mulai hari Sabtu ini jam 8 atau setengah 8 ya kita setengah 8 bisa datang, jam 8 kita mulai ada itu apa? Senam bagi ibu-ibu ya. Senam pagi atau ada dance ya, karena ada gurunya di sini. Gurunya ini Ibu Marlin ya, nanti akan mengajar senam ya. Jadi tidak perlu maksudnya senamnya gratis gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau senam supaya tambah sehat, biar hari Sabtu ya, kita jam 8 tepat kita mulai untuk ada senam di tempat ini ya. Senam dance ya. Nah, ini pojo-pojo ya boleh, pojo-pojo rohani ya. Ini ada gurunya di sini ya, kita sama-sama untuk menari bagi Tuhan ya. Oke, kita tutup ibadah malam hari ini. Kalau kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu semua hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga firman Tuhan berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Apapun pergumulan jemaat yang kekurangan, yang juga mengalami masalah di dalam keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, apapun pergumulan, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan sudah cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan anugerahkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk juga setiap mereka-mereka yang sudah menopang pelayanan kami pada malam hari ini, juga tim musik bersama WL Singer, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa di mana sebelum jemaat kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah berikan berkat makanan dan minuman yang dibawa oleh Ibu Esther yang mengucap syukur karena berulang tahun bersama anak juga yang berulang tahun. Tuhan yang memberkati, mengabulkan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua, kami semua yang hadir. Dan setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, pimpin, tiba dengan selamat di rumah masing-masing, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari kesusahan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.